Nanti ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Mari kita sama-sama membaca ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 24B ayat 1 dan 2. Saudara-saudara terkasih, marilah kita datang sujud di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan. Demikian juga terhadap sesama manusia. Marilah kita minta ampun kehadirat Tuhan, supaya kita dikuduskan Tuhan. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi
di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1, ayat 2 dan 3. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasih, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, tolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 8.
Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku, dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi khotbah pada ibadah kita dan sesuai dengan tema setia melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, konteks ini berbicara bahwa umat Israel telah keluar dari tanah Mesir. Pembebasan orang Israel dari tanah Mesir hingga sampai di Gunung Sinai. Sebagaimana kita ketahui, setelah Yusuf meninggal, lalu nasib perjalanan daripada umat Israel yang tinggal di Gosen berubah menjadi total. Dan kita tahu ada kata-kata yang mengatakan secara kepastian akan berubah menjadi kebohongan. Kemewahan dapat melupakan manusia dari asalnya, serta cinta terhadap seseorang. Dan pada kala itu kita tahu Yusuf adalah orang figur yang menyelamatkan sistem perekonomian di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir. Ada 7 tahun masa kesuburan dan ada 7 tahun lagi masa kelaparan. Dan pesan itu disampaikan Yusuf kepada Raja Firaun, "Pilihlah yang bisa menyelamatkan dalam sistem perekonomian yang ada di Mesir." Lalu situasi itulah Raja Firaun menghunjuk Yusuf menyelamatkan sistem perekonomian yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir. Tapi Yusuf telah meninggal. Sehingga bangsa ini diperbudak, jeritan, tangisan, sebagaimana bangsa yang diperbudak. Tidak ada kemerdekaan, semuanya ketergantungan, keterikatan di antara bangsa yang menjajah bangsa Mesir. Lalu kita tahu Tuhan meratap juga dan menjerit, "Aku telah mendengar jeritan daripada umatku, maka bawalah bangsaku." Dan keluarnya bangsa Israel, umat Israel dari tanah Mesir, tanah Gosen, melalui ada peperangan di antara dua kekuatan, satu kekuatan berhala
dan satu lagi kekuatan dari Tuhan. Dari Tula pertama sampai ke-9, Firaun tidak bergeming, tapi Tula ke-10. Lalu Firaun berkata, bawalah bangsamu. Karena pada waktu itu semua anak sulung apapun, termasuk anak sulung daripada Raja Firaun, sudah meninggal. Dan tidak ada lagi suksesi kepemimpinan, suksesi daripada raja yang memerintah bangsa Mesir selain daripada Musa. Lalu Firaun berkata, bawalah bangsamu. Peperangan yang luar biasa di antara dua kekuatan. Sekali lagi kekuatan yang mengandalkan di luar daripada Tuhan, dan satu lagi kekuatan berdasarkan pertolongan Tuhan. Dan begitu banyak tanda-tanda mujizat, penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam perjalanan umat Israel. Dan mereka mengalami perbudakan selama 450 tahun. Tapi pada konteks ini, Tuhan membebaskan mereka. Dan perjalanan mereka sebelum sampai ke tanah perjanjian, mereka berhenti sebentar di Gunung Sinai. Dan pada peristiwa konteks ini bukan hanya berhenti, tapi menjadi catatan bagi kita, selama mereka berhenti di Bukit Sinai ada waktu 1 tahun. Dan disitulah pertama kali dibuat kemah suci. Bagaimana umat Israel harus beribadah kepada Tuhan, dan bagaimana tindak tanduk daripada umat Israel sepenuhnya tergantung kepada Tuhan, dan bagaimana peralatan-peralatan bait suci dan sekaligus yang bertugas di kemah suci dalam perjalanan ini sudah dimulai dan diatur dan harus dilaksanakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam perjalanan umat Israel, supaya kita tahu bahwa pertolongan Tuhan yang luar biasa selalu ada ikatan-ikatan dan perjanjian dengan umat Israel. Dan jikalau kita berbicara dalam seluruh perjalanan umat Israel, seluruh perjalanan umat manusia, selalu ada ketentuan, ada peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang sudah mengikat hubungan dengan Tuhan. Lalu kalau kita mulai dari Kejadian, segala sesuatunya boleh kamu makan, tapi buah pohon yang di taman ini tidak boleh kamu makan. Selalu ada batasan, ada larangan, ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh umat manusia. Penyertaan Tuhan kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selalu ada konsekuensi, ada ketentuan di antara manusia dan Tuhan sendiri. Dan tidak salah dikatakan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah perjanjian-perjanjian yang mengikat hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam ayat 4. Mari kita baca. Dan kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Penyertaan Tuhan tidak henti-hentinya kepada umat Israel. Ibarat burung Raja Wali yang setiap saat hadir membela nasib daripada anak-anaknya. Dan kita tahu burung Raja Wali satu-satunya burung yang paling lama hidupnya dan paling perkasa, dan sekaligus burung Raja Wali. Penyertaan Tuhan diibaratkan seperti itu, supaya melihat jangan terlalu besar persoalan. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan.
Jikalau kita melihat dari atas, bagaimanapun persoalan yang dialami oleh umat Israel itu begitu kecil. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Karena terlalu banyak orang membesar-besarkan masalah, sekalipun masalah itu tidak sebesar itu. Tapi penyertaan Tuhan yang luar biasa, seumpama Rajang Wali yang mendukung, merawat, dan sekaligus memelihara. Penyertaan Tuhan tetap hadir setiap saat untuk menyertai perjalanan daripada bangsa Israel. Lalu ayat yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa umat Israel harus berpegang teguh pada perjanjiannya, dan sekaligus jikalau umat Israel berpegang teguh pada perjanjiannya, maka umat Israel menjadi harta kesayangannya. Dan kita bisa baca itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9, bahwa tujuan daripada pemanggilan umat Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, menjadi bangsa imam yang dipisahkan dan sekaligus bangsa yang kudus, dan melalui kehadiran bangsa Israel menjadi saluran berkat bagi setiap orang berpegang teguh pada perjanjiannya. Kita sebentar dulu berbicara tentang ketentuan hukum yang berlaku pada setiap insan, organisasi, atau aturan-aturan tertentu yang harus kita laksanakan. Kenapa ini penting Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena dalam setiap institusi, organisasi pun selalu ada perjanjian, selalu ada ketentuan, ada peraturan yang mengikat. Supaya apa? Karena melalui itulah kita diukur setia atau tidak. Tapi biasanya hal-hal yang serius selalu kita permain-mainkan, dan permainan kadangkala kita seriuskan. Bahkan ketentuan peraturan tertentu yang mengikat kita dimanapun kita berada, terlalu sering kita anggap sepele. Lalu adalah perjalanan kita sor sendiri, benar sendiri, dan peraturan diri sendiri. Bahkan hukum yang harus kita lakukan, ketentuan hukum Taurat yang harus kita turuti, kadangkala kita menganggap itu hal-hal yang sepele. Bahkan ada delik-delik tertentu mengenai ketentuan dan perlakuan yang harus kita lakukan. Misalnya, saya ambil salah satu contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara. KUHP 551. Dilarang yang tidak berkepentingan masuk. Saya punya kepentingan, maka saya masuk. Kepentingan apa? Kepentingan mencuri. Itulah kepentingan saya, maka saya masuk dan saya mencuri. Kalau itu dipertanyakan kepada saudara-saudara mahasiswa, apakah saya kena hukum? KUHP 551 dilarang yang tidak berkepentingan masuk. Saya punya kepentingan, maka saya masuk. Kepentingan apa? Kepentingan mencuri. Saya kena hukum? Kena hukum deh. Saya kena hukum. Karena itu kepentingan saya. Saya masuk. Lalu hukum di Indonesia ini kadangkala menjadi hukum karet. Lalu kita bungkus-bungkuslah bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan itu penuh pengampunan, Tuhan itu maha baik, dan lain-lain sebagainya. Lalu saya jawab dari permainan kata-kata, kena hukumkah saya? Saya kena hukum, tapi bukan karena mencuri, tapi saya mengambil yang bukan hak saya, dan saya juga merugikan orang lain. Supaya ini kita bisa melihat dalam permainan kata-kata. Dan saudara-saudara, begitulah kadangkala umat Israel yang terlalu sering berjanji, tapi sering mengingkari janji. Dan umat Israel
pada konteks ini terlalu gampang berjanji apapun yang difirmankan Tuhan, dan mereka semua taat tunduk dan mau melakukan itu. Tapi sampai sekarang sejarah membuktikan tak satu orang pun yang bisa memenuhi semua ketentuan perjanjian. Kita lihat salah satu contoh pada batasan-batasan tertentu sewaktu perjanjian ada ikatan tertentu di antara Adam dan Hawa. Tapi semua konsekuensi daripada perjanjian itu justru itu yang diminta Tuhan menjadi pertanggungjawaban buat Adam dan Hawa, dan tak satu orang pun yang bisa lepas dari segala konsekuensi tindakan akibat daripada perjanjian itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesimpulan khotbah ini perjalanan Tuhan, penyertaan Tuhan, tapi penyertaan Tuhan itu juga ada ketentuan yang harus dilakukan oleh kehidupan manusia. Sekalipun menjadi harta kesayangan yang luar biasa yang semestinya harus dilaksanakan oleh setiap kehidupan manusia, dan sekaligus harta kesayangan yang dimungkinkan kepada kita sebagaimana amanat Tuhan, pengorbanan yang luar biasa dengan penebusan Tuhan. Perjalanan umat Israel hanya sampai ke tanah Kanaan, tapi perjalanan gereja harus sampai kepada tujuan kehidupan kekal yang selama-lamanya. Lalu kita lihat dalam konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bangsa yang ditebus, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, dan kita harus menjalani segala ketentuan yang diperkenankan kepada kita. Ini semacam kajian Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada kawan-kawan yang mengatakan bahwa tahun 2000 sebenarnya adalah era kekristenan. Tapi lewat tahun 2000 sampai sekarang disebut pasca kekristenan. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Bahwa kadar iman, kadar kepercayaan kita mestinya dipertanyakan, tidak sebanding dan tidak setara pada tahun 2000 ke bawah. Tapi tahun 2000 ke atas kita sudah bebas menafsirkan segala ketentuan yang diperkenankan Tuhan kepada kita. Dan kalau disebut bentuk-bentuk ibadah Bapak Ibu dan saudara-saudara, luar biasa ibadah kita. Era kekristenan yang luar biasa katanya. Orang bisa mengatakan bahwa era kekristenan, perkembangan kekristenan yang luar biasa adalah di Indonesia. Tapi mestinya dipertanyakan, apakah ajaran kita, apakah kepercayaan kita, apakah perlindungan Tuhan yang kita rasakan setara sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Soal-soal ibadah Bapak Ibu dan saudara-saudara, angkat tangan dan lain sebagainya, tapi saya mau mengatakan kepada kita semua, bukan angkat tangan yang lebih penting. Kalau dikatakan amin saudara-saudara, bukan amin yang jauh lebih penting. Kalau dikatakan dalam bentuk-bentuk ibadah tertentu, haleluya dan lain sebagainya, bukan haleluya angkat tangan dan amin yang lebih penting. Tapi bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukan angkat tangan menjadi pengakuan, dan bukan haleluya menjadi kepercayaan, dan bukan amin menjadi identitas daripada setiap kehidupan orang Kristen. Tapi mestinya dipertanyakan, apakah kita ini umat Allah yang bekerja dengan cara Allah sebagaimana Allah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Hidup kita, cara kita adalah buah iman dan kepercayaan kita. Dan mestinya bukan hanya kata-kata verbal, bukan kata-kata seremonial atau bentuk ibadah yang seremonial, tapi cara gaya hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita, itulah tanda bahwa kita berbuah dan sekaligus bahwa kita adalah milik Tuhan, harta kesayangan Tuhan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena perjalanan kita tidak berhenti di sini, tapi perjalanan kita selalu ada gangguan, ada tantangan
yang bisa menggoda iman dan percaya kita. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan seumpama Raja Wali yang siap terbang, menggendong kita, merawat kita, menjaga kita. Kapanpun Tuhan selalu siap untuk memelihara kita. Karena apa? Karena kita ada. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu